Shalom saudara, berjumpa kembali untuk menanggapi komentar saudara kita yang di atas ini ya. Sepertinya memang tidak nyambung ya dengan statement di atas. Saudara, statement di atas, apa arti salib menurut saudara? Apa arti salib bagi saudara? Dijawab saudara kita bahwa yang membunuh Tuhan Anda itu adalah bangsa Israel. Saudara, itu tidak nyambung, tapi tidak apa-apa lah, kita akan jawab. Bapak Ibu saudara, dalam perspektif Alkitab, bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan sekedar hasil perbuatan manusia, tetapi bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Beberapa poin penting untuk menjawab tanggapan bahwa Yesus memang dibunuh oleh bangsa Israel. Yang pertama itu, Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Yesus tidak dipaksa atau dikalahkan oleh manusia, melainkan dia yang menyerahkan dirinya dengan sukarela untuk menebus dosa manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Itu saudara. Nah yang kedua, bukan hanya bangsa Israel yang bersalah. Meskipun para pemimpin Yahudi saat itu berkonspirasi untuk menyalibkan Yesus, tertulis dalam Matius 26 ayat 3 sampai 4. Bangsa Romawi juga berperan dalam eksekusinya. Pilatus, gubernur Romawi, memerintahkan penyaliban meskipun ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Matius 27 ayat 24 sampai 26. Jadi saudara, kesalahan tidak hanya pada Israel, tetapi juga pada pemerintah Romawi yang seluruhnya umat manusia yang berdosa. Yang ketiga, saudara, Yesus mati sesuai nubuatan dan rencana Allah. Nah, peristiwa penyaliban Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Misalnya dalam Yesaya 53 ayat 5. Tapi saudara, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Petrus juga menegaskan bahwa kematian Yesus adalah bagian dari rencana Allah, saudara. Rasul 2, para rasul 2 ayat 23 berkata, dia yang diserahkan oleh menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi kematian Yesus bukan sekedar akibat perbuatan manusia, tetapi rencana ilahi untuk keselamatan. Yang keempat, masih dengar? Yang keempat, keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Yesus mati bukan hanya bagi orang Yahudi atau non-Yahudi, tetapi bagi seluruh umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saudara, dan yang menjadi kesimpulan. Nah, menuduh bangsa Israel sebagai satu-satunya pihak yang membunuh Yesus adalah pandangan yang sempit. Yesus mati bukan karena dikalahkan oleh manusia, melainkan karena kasih-Nya untuk menebus dosa kita semua manusia. Yang lebih penting saudara, dia bangkit pada hari ketiga, membuktikan kemenangan atas dosa dan maut, serta menawarkan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Amin.